dalam lamunan jaha yang mendalam, Yu Sacheong terus menyerang dengan senyum tipis terlukis di wajahnya. Pedangnya berayun tanpa henti, memecah kesunyian malam. Suara tebasan yang tajam terdengar jelas, slash, menggema dan menggetarkan udara. Namun, jaha dengan mudah menangkis setiap serangan itu tanpa menunjukkan kesulitan sedikit pun. Suara dentuman pedang beradu terdengar berulang kali. Terang, 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 diiringi asap tebal yang mengepul setiap kali bila mereka saling bertubrukan. Sesekali, jaha hanya menghindar dengan gerakan ringan. Wajahnya tetap tampak tenang ketika menghadapi serangan demi serangan dari Yu Sacheong. Tak ada tanda-tanda tekanan, apalagi rasa khawatir, sama sekali tidak terlihat darinya. Dengan wajah penuh kesombongan, Yu Sacheong tersenyum lebar, merasa jauh lebih unggul dari lawannya. Dengan nada arogan ia berkata, "Di mana rasa percaya dirimu? Mengapa kau hanya bertahan saja? Sikapnya jelas memperlihatkan keyakinan penuh bahwa kemenangan sudah berada di tangannya. Tak berhenti sampai di sana, Yu Sacheong kembali menyerang, kali ini mengincar bagian bawah, tepat ke arah kaki jaha. Tebasan itu dilakukan dengan kekuatan penuh. Suara ayunan terdengar keras, slash. Namun jaha hanya menanggapinya dengan ringan, melompat cepat untuk menghindari serangan tersebut. Tatapan jaha pada Yu Sacheong tetap sama, malas dan tenang. Meski menerima serangan bertubi-tubi, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ketenangan itu yang terpancar, membuat musuh terjebak dalam prasangka bahwa mereka jauh lebih unggul. Yu Sacheong mulai meningkatkan tekanannya, menyerang dengan seluruh kekuatan sambil berteriak lantang, "Hiat!" Dari pedangnya, bayangan serangan menusuk cepat ke depan. Shoot, shoot, shoot. Sekali lagi ia mengalirkan energi Ki untuk mengaktifkan teknik andalannya, The Phantom Sword. Namun jaha tetap bertahan, menangkis semua serangan pedang itu dengan pedangnya sendiri. Suara benturan bergema keras, terang, terang, terang. Meski begitu, jaha belum menunjukkan niat untuk menyerang balik. Ia hanya bertahan, sepenuhnya menolak untuk membalas. Raut wajah Yu Sacheong mulai berubah. Dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkannya, ia sama sekali tak merasakan adanya kemajuan. Keningnya mengernyit, terlihat berpikir keras, sebelum akhirnya bergumam, "Orang ini, aku sama sekali tidak bisa mengetahui teknik apa yang digunakannya." Kesal, Yu Sacheong pun berteriak lantang, "Hei! Teknik seni bela diri apa yang kau gunakan?" Mendengar itu, jaha hanya tersenyum tipis. Ia menatap Yu Sacheong dengan sorot mata tajam, lalu bergumam dalam hati, tentu saja dia tidak akan pernah bisa memahami teknik berpedangku, karena teknikku bukanlah teknik yang memiliki dasar. Sambil membayangkan betapa kerasnya jaha bertahan hidup di masa lalu, ia kembali bergumam dalam hati, dasar dari berpedangku benar-benar berasal dari upaya bertahan hidup yang panjang. Teknikku diasah untuk bertahan dalam situasi terberat, melangkah sedikit demi sedikit dari posisi paling rendah hingga akhirnya bisa mencapai tempat yang tinggi seperti sekarang. Jaha, yang masih tersenyum sambil menatap tajam ke arah Yu Sacheong, kembali bergumam dalam hati, "Tidak mungkin kau bisa memahami teknik ini hanya dengan melihatku menggunakan pedang dalam waktu singkat." Yu Sacheong yang mulai merasa putus asa, tetap memaksa dirinya menyerang dengan seluruh teknik pedang yang ia miliki. Suara benturan logam terdengar semakin jelas, terang, terang, terang. Namun kali ini jaha hanya menangkis dengan gerakan ringan, seolah ia benar-benar telah membaca dan memahami pola serangan Yu Sacheong dengan sempurna. Tiba-tiba mata Yu Sacheong terbelalak, penuh keterkejutan. Keningnya berkerut dalam kebingungan, sambil bergumam dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Ekspresinya jelas menunjukkan campuran antara kaget dan penasaran terhadap perubahan situasi yang begitu mendadak. Ia kembali menatap jaha dengan mata terkejut, kepalanya dipenuhi kebingungan. Dalam hati ia menggeram, bajingan ini, mampu menghentikan semua seranganku dengan begitu mudah, bahkan tanpa bergerak sedikit pun. Dengan senyum lebar yang begitu ganas, jaha menatap Yu Sacheong dengan tatapan meremehkan. Lalu ia berkata dengan nada mengejek, "Kau benar-benar sangat lambat. Ayunkan pedangmu lebih cepat lagi." Ucapan itu terdengar seperti ejekan sekaligus olok-olok. Yu Sacheong pun langsung menggertakkan gigi, menahan amarah yang membuncah. Ia melesat ke depan dengan tenaga penuh, bersiap menyerang. Aliran energi Ki pada pedangnya kini semakin deras, didorong oleh gengsi dan harga diri yang terpukul akibat ledekan jaha. Belasan pedang kembali tampak mengikuti setiap ayunan Yu Sacheong, memperlihatkan bahwa ia tengah mengerahkan teknik terlatihnya, The Phantom Sword. Namun kali ini jumlah pedang yang muncul jauh lebih banyak dibanding sebelumnya, menandakan betapa serius dan mematikan serangan tersebut. Jaha hanya menanggapinya dengan senyum lebar, seolah semua ini bukanlah ancaman, melainkan sekedar hiburan yang menyenangkan. Dengan tatapan penuh ejekan, ia bersuara lantang, "Ayo ayunkan pedangmu lebih cepat lagi." Suara benturan pedang kembali terdengar memecah udara, terang, terang, terang. Amarah Yu Sacheong semakin memuncak. Urat-urat di wajahnya menegang, ekspresinya mengeras penuh kemarahan. Tanpa ragu ia mengalirkan energi Ki lebih deras lagi, melancarkan serangan brutal, seolah menghemat energi Ki sudah tak lagi berarti. Yang terpenting baginya hanyalah bagaimana cara melukai lawan di hadapannya. Dengan kecepatan luar biasa, Yu Sacheong melompat bagai kilat, tubuhnya melesat menuju jaha. Seluruh jiwa dan raganya dituangkan dalam serangan itu. Energi Ki yang ia alirkan jauh lebih kuat dari sebelumnya, hingga suara tebasan pedangnya terdengar tajam menggema di udara. Slash! Sekejap kemudian,
Asap tebal mengepul memenuhi sekitar, menutupi pandangan hingga sulit terlihat apa yang sebenarnya terjadi. Bersamaan dengan kepulan asap itu, terdengar suara benturan keras yang mengguncang udara, membuat semua orang terkejut. Bruak! Yu Sacheong sempat terdiam sejenak, matanya menatap penuh rasa ingin tahu. Ia penasaran dengan hasil dari serangan dahsyat yang baru saja ia lancarkan, sebuah serangan yang telah ia kerahkan dengan segenap jiwa, raga, serta sebagian besar energi ki miliknya. Perlahan, ketika asap mulai menipis, tampak jelas bahwa serangan kuat Yu Sacheong hanya ditahan dengan ringan oleh pedang jaha. Saat asap tebal itu benar-benar sirna, pemandangan tersebut semakin nyata. Tak ada satu kata pun terucap, hanya keheningan yang tersisa setelah ledakan keras tadi. Jaha, yang dengan mudah menahan serangan tersebut, menatap Yu Sacheong dengan tajam. Dengan suara tenang namun syarat ejekan, ia berkata, "Kau sudah memakai teknik yang sama hingga 3 kali, meski cara menyalurkan energi kimu tampak berbeda." Mendengar ucapan itu, Yu Sacheong segera melangkah mundur, berusaha memberi jarak agar bisa menyiapkan serangan berikutnya. Meski dadanya berdegup kencang oleh kenyataan yang sulit dipercaya, tekadnya tetap bulat. Ia sama sekali belum berniat menyerah. Tanpa memberi kesempatan lebih lama, Jaha mengangkat tangannya dan mengarahkannya tepat ke arah Yu Sacheong. Ia lalu melepaskan teknik rahasianya, Great Absorption. Seketika aliran energi ki membentuk sebuah tangan kurus berwarna merah kehitaman, memanjang dengan cepat dan melesat langsung ke arah Yu Sacheong. Dalam sekejap, tangan kurus tersebut meraih leher Yu Sacheong dan mencekiknya kuat-kuat. Tubuhnya pun terseret mendekat tanpa daya, seperti seekor ikan yang terjerat kail, bergerak dipaksa tanpa bisa melakukan perlawanan. Begitu tubuh Yu Sacheong cukup dekat, Jaha segera mencengkeram lehernya dengan tangan kiri. Leher itu kini benar-benar berada dalam genggamannya. Yu Sacheong hanya mampu mengerang lirih. Ugh! Sementara tangan kanan Jaha mulai dialiri energi ki hijau muda, bersiap melepaskan sebuah serangan. Dengan tangan kanan yang telah dipenuhi energi ki hijau muda, Jaha melancarkan serangan ringan ke arah leher Yu Sacheong. Suara tajam terdengar menusuk, jab. Serangan itu tepat mengenai pita suaranya, membuat tubuh Yu Sacheong terhentak dan suara dari mulutnya pun langsung terkunci rapat. Tak berhenti di situ, Jaha melancarkan totokan bertubi-tubi yang dipenuhi energi ki hijau muda ke sekujur tubuh Yu Sacheong. Suara beruntung menggema, buk, buk, buk. Setiap totokan menutup jalur energi ki dalam tubuhnya. Dengan pita suara yang telah terkunci, ia bahkan tak mampu lagi berteriak. Akhirnya, setelah beberapa saat, rangkaian serangan itu berhenti. Tubuh Yu Sacheong kini mematung, tak mampu bergerak sedikit pun. Pemandangan itu menjadi bukti nyata bahwa seluruh kekuatannya benar-benar terkekang di hadapan kesaktian sejati milik Jaha. Dari kejauhan, Master Su dan Elder Horless Dragon yang menyaksikan pertarungan itu tampak terperanjat. Mata mereka membelalak, wajah pucat pasi, hanya mampu menelan ludah, melihat apa yang dilakukan Jaha. Hal serupa juga dirasakan oleh para Heavenly Generals. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan, keringat dingin menetes dari pelipis. Walaupun Jaha berpihak pada mereka, membayangkan hal serupa menimpa diri mereka saja sudah cukup membuat bulu kuduk berdiri. Mereka hanya bisa terdiam dan menelan ludah. Wajah Yu Sacheong kini pucat pasi, keringat deras mengucur dari pelipisnya. Ekspresinya menyerupai seseorang yang tengah menahan berak. Dalam hati ia bergumam getir, bajingan ini sudah menotok seluruh titik vitalku. Aku bahkan tak bisa bergerak, apalagi berbicara. Jaha kemudian menoleh ke arah semua orang, suaranya lantang dan penuh wibawa. Hei, kalian semua, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang orang ini adalah tahananku. Dengan kata lain, dia adalah bawahanku, pelayanku, atau bahkan budakku. Para bawahan Master Su dan Elder Horless Dragon hanya terdiam mendengar perkataan Jaha. Sesaat kemudian, suara lantang itu kembali menggema. Terserah aku, mau kusiksa dia hidup-hidup, atau kubunuh seketika. Jadi jangan ada satupun yang berani memerintahku apa yang harus kulakukan padanya. Ucapan penuh ancaman itu membuat para bawahan aliansi Cloud Rain Society terdiam membisu. Tak seorang pun berani melawan. Kini Jaha mengangkat pedangnya tinggi ke atas, mengarahkannya tepat ke langit, seakan hendak melakukan sesuatu yang sama sekali tak pernah terbayangkan oleh siapapun. Baik dari pihak musuh maupun sekutu, semuanya terdiam menanti langkah mengejutkan yang akan ia lakukan. Para bawahan aliansi Cloud Rain Society masih terdiam dengan wajah pucat pasi. Tak seorang pun tahu apa yang sebenarnya hendak dilakukan Jaha. Mata mereka menatap tanpa berkedip, penuh ketegangan. Dalam hati mereka bergumam serempak, apa dia benar-benar akan membunuhnya sekarang? Jaha menarik napas panjang dan dalam, seolah berusaha menyedot setiap udara yang berputar di sekelilingnya. Lalu, tiba-tiba ia menyembur keras, meniupkan jigong dan ludahnya tepat ke arah pedang di tangannya. Suara desiran jigong itu terdengar begitu jelas. Cuih! Seolah telinga mereka langsung ternodai oleh bunyi jigong yang baru saja dikeluarkannya. Tiba-tiba, Jaha mulai bergerak menari mengelilingi tubuh Yu Sacheong yang berdiri kaku bagai patung. Gerakannya berputar-putar, hingga perlahan tujuan sebenarnya mulai terlihat jelas. Dari semburan jigong sebelumnya hingga tarian aneh itu, semuanya ternyata merupakan bagian dari ritual khas seorang Algojo yang hendak memancung seorang penjahat di hadapan banyak orang. Gun Peyoung, White Rooster, Green Dragon, serta para bawahan Jaha lainnya hanya bisa menyaksikan dengan rasa takut yang semakin menjadi.
tubuh mereka bergetar, bulu kuduk berdiri, wajah memucat, dan keringat dingin mengalir. Tak seorang pun tahu, apakah Jaha benar-benar akan memancung Yu Sacheong, atau hanya larut dalam tarian kegilaannya. Jaha terus menari mengelilingi Yu Sacheong. Akhirnya, dengan nada penuh rasa penasaran, para bawahan Jaha mulai berbisik satu sama lain. Seorang dari mereka berucap, "Kenapa dia tiba-tiba menari?" Seorang bawahan lain menimpali singkat, "Entahlah." Yang lain bertanya heran, "Bukankah itu tarian seorang algojo sebelum memancung orang?" Dan salah satu bawahan pun menjawab ragu, "Sepertinya memang begitu." Semakin lama mereka menunggu, kebingungan pun kian memuncak melihat Jaha yang masih saja tenggelam dalam tarian itu. Seorang bawahan bertanya gelisah, "Tapi kenapa dia masih menari tanpa henti?" Bawahan lain langsung menimpali, "Aku juga tidak tahu." Kini, keringat dingin mulai mengalir deras di wajah mereka, rasa takut pun semakin menjerat hati masing-masing menyaksikan kegilaan yang tak kunjung berhenti. Di bawah malam purnama yang terasa begitu panjang, Jaha terus larut dalam tarian yang ia hayati sepenuh hati. Tak sepatah kata pun terucap, hanya keheningan mencekam yang menyelimuti. Seakan kapan saja, ia bisa memutus kepala Yu Sacheong dari tubuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Mata Jaha kini menyipit tajam, seolah tengah berpikir sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Apakah ia akan membiarkan Yu Sacheong tetap hidup, atau justru mengakhiri hidupnya malam ini juga? Tak seorang pun bisa memastikan. Sebab dalam kepalanya hanya ada pusaran kebingungan yang membuatnya terus menari tanpa henti. Jaha menatap pedang di tangannya yang berlumuran darah, sementara darah merah itu telah menggenang di tanah. Aneh dan menakutkan, bayangan bulan purnama justru memantul jelas di permukaan genangan darah itu, seakan cahaya malah menyalurkan dirinya hingga membentuk gambaran nyata di atas tanah. Lalu, ia kembali menari sambil melompat. Pedangnya berayun mengikuti irama gerakan yang tampak begitu selaras. Pakaian penuh noda darah, kian menegaskan perannya sebagai algojo, sementara bulan purnama di langit menambah suasana, seolah malam itu memang ditakdirkan sebagai saat pemancingan seorang tahanan. Tiba-tiba Red Monkey mengangkat tangannya. Dengan nada heran ia berkata kepada Jaha, "Saudara tertua, maaf bila aku menyela di saat saudara tertua sedang menari khusyuk. Tapi, apa saudara tertua benar-benar akan membunuhnya?" Jaha hanya menjawab singkat, "Entahlah, aku sendiri juga tidak tahu." Red Monkey kembali bertanya, kali ini dengan nada penuh rasa ingin tahu, "Tapi kenapa, saudara tertua, tiba-tiba melakukan tarian algojo di hadapan semua orang?" Tanpa ragu Jaha langsung menjawab, "Karena sesekali aku ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang algojo." Sambil terus menari, Jaha berkata dengan nada riang, "Tarian ini adalah tarian pedang di bawah sinar bulan purnama." Seorang manusia gila yang kerasukan werewolf, kini menjelma menjadi algojo. Ia lahir sebagai pelayan rendahan dari prefektur Iliang, lalu tumbuh menjadi ketua sekte Hao, merangkap sebagai ketua klan Black Rabbit, bahkan membebaskan Black Sea Wolfes dari rantai kedunguan. Para bawahan Jaha yang mendengar cerita singkat itu hanya bisa terdiam melongo, seolah semakin tak mengerti maksud sebenarnya dari mulut pemimpin mereka barusan. Tak ada sepatah kata pun keluar, hanya tatapan kosong yang terus mengikuti setiap gerakan aneh Jaha. Jaha kembali menatap bulan purnama yang bersinar terang di langit malam. Wajahnya tampak semakin tenang sekaligus menawan di bawah cahaya itu. Dengan nada penuh ketenangan, ia akhirnya menutup ucapannya seraya berkata, "Itulah kisahku." Para bawahan Jaha yang berada di sana tertegun mendengar kisah singkat tentang kehidupannya. Mata mereka membelalak, wajah memucat, seakan tak lagi sanggup memahami ucapan Jaha yang terasa semakin misterius. Pada akhirnya, mereka hanya bisa pasrah, dengan wajah penuh keringat dingin. Dengan sikap santai dan tenang, Sung Tae mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah para bawahan aliansi Cloud Rain Society sambil berkata datar, tapi para bajingan itu mulai melarikan diri. Ucapan itu membuat Jaha terperanjat hingga menghentikan tariannya. Ia hanya sempat berucap singkat, "Apa?" Para bawahan aliansi Cloud Rain Society yang sebelumnya berusaha kabur dengan langkah hati-hati, kini terhenti kaku setelah pelarian mereka terbongkar. Wajah mereka pucat pasi, keringat dingin mengalir deras, seakan tubuh tak lagi mampu bergerak karena diliputi rasa takut yang begitu mencekam. Jaha langsung menatap mereka dengan sorot mata haus darah. Jika sebelumnya ia menari sambil tersenyum riang, kini senyuman itu seketika berubah menjadi pulsa. Yang tersisa hanyalah kegendokan yang bercampur dengan kekesalan, seolah dirinya sedang diabaikan begitu saja. Ia menghentikan tariannya dan berdiri diam, menatap mereka dengan aura mencekam penuh ancaman. Seketika, mereka pun berlarian kacau tak tentu arah, seakan baru saja melihat hantu. Beberapa terjatuh karena panik, sementara yang lain bahkan lari sambil berak di celana. Elder Horless Dragon hanya bisa menatap Yu Sacheong yang telah kalah dengan wajah muram. Ia terdiam membisu. Kini, mau tidak mau, mereka harus menerima kenyataan untuk melakukan gencatan senjata dan mundur. Terlebih, para bawahan mereka sudah tak bisa lagi diandalkan, dan sikap memalukan itu membuat moral serta semangat seluruh anggota aliansi Cloud Rain Society hancur tak bersisa. Jaha melirik ke arah Elder Horless Dragon, lalu berkata dengan nada penuh ejekan, "Sepertinya si kakek tua bangka cukup tenang, ya? Apa ada yang ingin kau katakan padaku?" Elder Horless Dragon menjawab pertanyaan Jaha dengan nada datar, "Aku hanya menepati gencatan senjata, seperti yang telah kita sepakati sebelumnya." White Tiger menoleh ke arah Jaha, lalu berkata ringan, "Saudara tertua, kita bunuh saja dia."
Sekejap wajah Elder Hornless Dragon berubah pucat pasi, jantungnya berdegup kencang seolah disambar petir. Kini bahaya benar-benar bisa mengarah padanya, sebab ia tahu betul, kesaktian Jaha bukanlah sesuatu yang dapat disepelekan. Namun Jaha hanya melambaikan tangannya cepat, sikapnya tampak seolah malas melanjutkan urusan itu. Gerakannya seperti sedang mengusir lalat. Dengan nada santai ia berkata, "Sudahlah, lagi pula sekali gencatan senjata tetaplah gencatan senjata, bukan?" Elder Hornless Dragon segera bergerak ke arah belakang Master Su, seolah hendak menjauh secepat mungkin. Ia khawatir Jaha berubah pikiran, sehingga tanpa ragu sedikit pun, ia segera bergegas pergi. Sementara itu, Master Su yang masih berdiri tetap memasang wajah arogan dan menjijikan. Dengan nada menantang ia berkata, "Ingatlah ini, kita akan segera bertemu lagi." Jaha tersenyum menatap mereka, lalu kembali berbicara dengan nada sedikit mengejek. Sungguh alasan yang menyedihkan. Apakah kalian tidak malu disebut sebagai ketua? Kalian bisa bertemu denganku sekarang, jadi mengapa harus menunggu nanti? Master Su, Elder Hornless Dragon, beserta para bawahannya segera pergi dengan tergesa-gesa. Master Su hanya memberi jawaban singkat, seolah takut Jaha benar-benar akan mengejar mereka. Dengan nada santai, Jaha kembali berkata, "Aku akan memperlakukan orang yang datang untuk menyerah lebih dulu dengan baik. Jadi pikirkan baik-baik, karena jika kalian kembali, kalian mungkin tetap hidup, atau mungkin tidak. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari aliansi Cloud Rain Society. Mereka telah menjauh sepenuhnya. Yang tersisa kini hanyalah Jaha bersama para anggota aliansi Sekte Hao, menatap punggung mereka yang pergi semakin jauh. Keheningan pun menyelimuti seluruh tempat itu. Tak lama kemudian, Jaha memberi perintah dengan suara tegas, "Rawat semua yang terluka. Karena hari sudah larut, mari kita masuk ke dalam. Selesaikan juga segala kekacauan yang tersisa. Lalu untukmu, Gun Peyong, instruksikan penjagaan di perbatasan, dan kau bisa bertukar tugas dengan eksekutif lainnya." Gun Peyong segera menjawab cepat, "Baik, dimengerti." Setelah itu, pandangan Jaha beralih kepada Yu Sacheong. Wajahnya kini pucat pasi, keringat deras mengucur dari pelipis hingga ke dagu. Seolah nasibnya berada di ujung tanduk, ia bahkan tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun karena suaranya terkunci. Namun satu hal jelas, hatinya diliputi kepanikan yang luar biasa. Yu Sacheong akhirnya memberanikan diri melirik ke arah Jaha. Wajahnya semakin pucat, sepucat mayat, sementara keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Jika keadaan ini terus berlangsung, hampir bisa dipastikan ia akan mengompol di celana. Jaha kemudian mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah hendak melakukan sesuatu yang mengerikan. Tangan itu penuh dengan darah merah, bukan darahnya sendiri, melainkan darah musuh-musuhnya yang menjadi korban keganasan sekaligus kesaktiannya. Tanpa ragu, Jaha menampar pipi Yu Sacheong dengan keras. Suara tamparan itu bergema, plak. Seakan semua kekesalan yang ia pendam selama perang, yang masih tertinggal di dalam hatinya, kini dilampiaskan dengan sepenuh tenaga. Tubuh Yu Sacheong terlempar jauh akibat tamparan itu. Ia terguling-guling di tanah bagaikan gangsing yang kehilangan keseimbangan. Suara benturan tubuhnya terdengar keras, beruap, menggema hingga ke seluruh penjuru area. Jaha lalu menatap tubuh Yu Sacheong yang terkapar lemas di tanah. Dengan nada malas, ia berkata kepada tubuh yang tak lagi sadarkan diri itu, "Si tahanan keparat ini juga sudah cukup bekerja keras. Karena udara malam ini sangat dingin, kau juga ikut masuk ke dalam, bajingan." Setelah itu, Jaha menoleh cepat ke arah Sung Tae, seolah ingin segera menyampaikan sesuatu yang penting. "Hei, Sung Tae." Sung Tae yang tiba-tiba dipanggil langsung menoleh. Dengan nada santai, ia menjawab, "Iya." Jaha kemudian melambaikan tangannya ke arah Sung Tae, seakan memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin ia sampaikan secara langsung. Dengan nada tegas dan cepat, Jaha berkata, "Kemarilah." Tanpa ragu sedikit pun, Sung Tae segera melangkah mendekat. Ia tak menanyakan apapun, hanya langkah cepatnya yang menunjukkan kesetiaan mutlaknya kepada Jaha. Jaha lalu merangkul Sung Tae dengan senyum tipis di wajahnya. Terlihat jelas bagaimana ia berusaha menahan rasa lelah yang sudah menumpuk selama ini. Dengan suara tenang namun tegas, ia berkata, "Ayo kita masuk ke dalam." Mendengar itu, Sung Tae segera membopong tubuh Jaha yang hampir kehilangan tenaga, setelah pertarungan berat barusan. Rasa bangga mengalir di hati Sung Tae. Wajahnya tampak berbinar ceria, penuh kebahagiaan, seolah keberadaannya kini benar-benar berarti bagi Jaha. Baginya, momen ini menjadi bukti nyata, bahwa perannya sebagai pengikut setia nomor 2 tak pernah sia-sia. Akhirnya, mereka semua melangkah masuk ke markas utama klan Black Rabbit. Langkah-langkah berat yang mereka ayunkan memperlihatkan betapa kelelahan telah menguasai tubuh masing-masing. Namun, di balik itu, terselip kelegaan dalam hati mereka. Kelegaan bahwa perang besar akhirnya usai, meninggalkan napas lega bagi semua yang telah berjuang. Dalam hati, Sung Tae bergumam penuh kegembiraan, "Mau bagaimana lagi? Tentu saja aku yang paling dipercaya saat ini. Aku adalah administrator Sekte Hao, orang nomor 2 di sekte ini. Wajar saja jika ketua sekte membutuhkanku saat ini."